Baik, terima kasih teman-teman pemirsa. Dalam acara hari ini adalah kita akan bincang-bincang dengan Mas Wahid, Abdul Wahid Habibullah. Ya. Dia adalah staf pengajar di Universitas Trunojoyo di Fakultas Hukum ya. Fakultas Hukum, juga menjadi Direktur LBH Surabaya, sebuah organisasi yang memang konsen terhadap gerakan advokasi hukum untuk masyarakat. Untuk acara kali ini kita akan bincang-bincang dengan Mas Wahid tentang gambar. Kita akan merayakan gambar. Dalam acara episode-nya adalah merayakan gambar. Dari perspektif advokasi hukum masyarakat. Nah, ini yang mungkin belum pernah dijamah oleh banyak orang. Untuk topik ini maka kita akan bincang-bincang. Selamat siang Mas. Siang Mas Wahid. Ya, saat ini apa ininya? Aktivitasnya sekarang mengajar saja atau sedang melakukan kebetulan sesuatu? Memang saya awal itu memang lulus kuliah sudah mengabdi di LBH Surabaya sejak zaman volunteer dulu sekitar 9-10 tahun yang lalu, dan dipercaya pada tahun 2014 untuk menjadi direktur LBH Surabaya 2018 sampai sekarang. Dan sembari itu aktivitasnya selain di LBH lawyer atau advokat, kebetulan tahun 2016 pun juga diminta jadi tanah pengajar ya di Fakultas Hukum Universitas Madura, dan kebetulan memang saya alumni situ, dan kontak-kontak sama dekannya Prof Nunuk ya diminta untuk mengajar karena kan alumni sendiri untuk membagi sedikit ilmu berkaitan dengan praktek ya, karena Fakultas Hukum itu kan kadang butuh seorang praktisi untuk mengajarkan pada mahasiswanya, karena kebanyakan dosennya adalah dosen PNS yang hanya kebanyakan teori, jarang sekali yang membagikan ilmu terkait praktek atau praktisi. Makanya saya mengajar terutama beberapa mata kuliah terkait dengan praktek, terutama berkaitan dengan pemerintahan, kemudian administrasi negara dan sebagainya. Karena memang spesialisasi terkait dengan ketatanegaraan dan administrasi negara. Betul. Baik. Gitu. Untuk aktivitas di LBH-nya sendiri sekarang apa perkembangannya? Ya, LBH Surabaya kan tahu sendiri bahwa satu lembaga yang dulu didirikan oleh Bang Buyung tahun 70-an, dan LBH Surabaya sendiri juga sudah berdiri sejak tahun 80-an yang memang aktif untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan marginal. Kami ada di Surabaya, tapi wilayah kerja kami ada di seluruh Jawa Timur. Dan kami memiliki satu kantor perwakilan namanya POS di Pos Malang, yang dulu juga melahirkan ada Cak Munir, ada teman-teman aktivis yang memang sampai sekarang memperjuangkan hak-hak masyarakat. Karena memang upaya kami atau LBH itu sebenarnya sebagai kawasan terbuka bagi teman-teman yang memang bergerak dalam bidang advokasi, pembelaan hukum, atau bahkan berkaitan dengan riset dan sebagainya. Aktivitasnya sekarang itu. Sekarang advokasi yang sedang geluti saat ini yang paling intens di kasus apa? Advokasi yang kami lakukan ada beberapa sub bidang sebenarnya atau subsektor yang kami fokus. Subsektor ini memang fokus karena memang di Jawa Timur kasus-kasus sektor-sektor ini yang paling banyak. Pertama adalah sektor terkait dengan perburuhan. Kita tahu sendiri Jawa Timur ada 5 kota kabupaten yang dianggap ring 1 dan itu daerah industri, dan itu banyak sekali kompleks. Kami menangani kasus perburuhan itu silih berganti, mulai dari orang dipecat, kemudian terakhir pandemi kemarin ribuan orang kami dirikan posko namanya posko dampak COVID. Salah satu dampaknya adalah para buruh ini dirumahkan, di PHK tanpa pesangon. Nah, itu gimana itu? Dan sampai sekarang masih menuntut haknya. Jadi sejak Maret 2019 kemarin sampai sekarang itu memang banyak sekali modus pelanggaran sebenarnya. Dan itu terjadi di beberapa sektor industri, terutama sektor mulai dari pariwisata, kemudian sektor-sektor yang itu memang berdampak kayak perhotelan dan sebagainya. Itu banyak yang tutup ya? Banyak yang tutup dan banyak yang dirumahkan, dan sampai sekarang nggak jelas mereka dipekerjakan kembali atau dipecat. Kalau dipecat tidak ada pesangonnya,
Kalau dipekerjakan kembali kapan mau dipekerjakan belum jelas karena sampai sekarang belum kembali lagi. Sekarang menggantung. Sampai sekarang menggantung. Salah satunya ada buruh yang mungkin di media massa sudah ada yang kami dampingi itu di salah satu hotel yang besar di depan alun-alun Surabaya itu, Garden Palace. Itu juga sama, ada sekitar ratusan buruh, sekitar 200 sampai 300-an buruh yang dirumahkan dan dalam proses PHK. Jadi mereka sudah tidak mampu lagi untuk mempekerjakan buruhnya. Dan sekarang lagi proses perselisihan dan kami lagi mengupayakan yang terbaik lah dalam proses advokasinya itu. Selama dirumahkan nasib mereka apakah ada subsidi apa? Tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali. Bahkan gaji mereka sejak bulan Januari kalau nggak salah 2019 sebelum pandemi pun itu sampai sekarang belum diberikan. Bahkan ada namanya uang servis dan sebagainya itu sebagai salah satu bonus mereka juga nggak diberikan. Selama dirumahkan ya jelas nggak dapat penghasilan dan memang mereka ya sampai sekarang masih memperjuangkan haknya. Perkembangan sengketanya sekarang berarti di tahapan mana? Sengketanya sekarang dalam tahapan proses mediasi. Jadi dalam proses tripartit kita sudah dimediasi dan difasilitasi oleh Disnaker untuk mengambil win solution sebenarnya. Dan kami ini kan nasibnya ratusan orang ya. Jadi kami ingin agar masalah ini bisa cepat selesai dengan cara membuat kesepakatan bersama. Misalnya kalau mau dibayar pun dicicil berapa kali dan sebagainya itu. Jadi kami nggak ingin lah misalnya ini lanjut terus ke pengadilan karena kita tahu sendiri pengadilan kita itu pengadilan yang belum pasti ya. Kita masuk kasus itu bahkan setahun 2 tahun itu belum tentu selesai kasusnya dan kalau sudah selesai eksekusinya susah. Itu yang kami rasakan. Makanya kenapa kalau gerakan LBH itu kebanyakan gerakan yang berada di luar pengadilan karena kita tahu sendiri pengadilan itu non litigasi karena pengadilan itu kadang tidak adil sebenarnya dalam memutuskan suatu perkara. Makanya sangat jarang sekali pengacara LBH itu bersidang meskipun ada yang memang bagian litigator murni untuk bersidang-sidang. Cuman memang advokasi kami sebenarnya advokasi yang memang memberdayakan ya atau empowerment masyarakat agar masyarakat itu bisa berdaya. Itulah supaya melek hukum dan sebagainya. Nah, itulah gerakan yang memang kami motori dulu Bang Buyung melakukan adalah gerakan bantuan hukum struktural ya. Yang memang membuat gerakan ini tidak hanya sebagai bantuan hukum biasa konvensional yang hanya menangani kasus masyarakat miskin saja orang per orang, tapi bagaimana bantuan hukum ini juga memberdayakan masyarakat. Ketika ada orang yang kita bantu, maka orang ini harus juga pintar. Kelompok ini juga harus bisa berdaya sehingga dia dapat memiliki kesadaran yang kritis, kemudian dia bisa melakukan advokasi sendiri atas kasus. Itu harapan kami dan gerakan ini memang ya harus terus kita lakukan karena memang banyak sekali masalah ketidakadilan dan masalah hukum yang ada di Indonesia terutama di Jawa Timur. Ya, Mas Wahid, dengan pengalaman seperti itu organisasi LBH Surabaya dan Mas Wahid sendiri secara personal mungkin ya sebagai dosen segala macam. Nah ini kan memiliki banyak cerita tentang bagaimana harus mendidik hukum dengan masyarakat, mengempowering dan lain sebagainya. Saya kira penting dengan konteks ini. Nah saya ingin tanya pandangan Mas Wahid tentang dalam pengalaman itu gambar itu bisa mengartikulasikan dalam aktivitas itu seperti apa, Mas? Ya, jadi begini, pertama dalam proses advokasi yang kami lakukan, kan tadi saya katakan bahwa advokasi kami itu sebenarnya tidak melulu di pengadilan. Advokasi kami itu tidak melulu proses namanya pendampingan hukum itu tidak hanya proses litigasi di pengadilan, gugat-menggugat di pengadilan, tapi bagaimana proses advokasi itu bisa dilakukan dari segala penjuru, mulai dari proses pemberdayaan, mulai dari proses pendidikan, kemudian membangun kesadaran kritis, bahkan untuk membangun narasi-narasi atau kampanye-kampanye di masyarakat agar advokasi yang kita lakukan itu atau kasus yang kita tangani itu mendapatkan simpati atau masyarakat bisa paham atau narasi yang kita buat itu bisa dipahami oleh masyarakat dengan mudah. Dan itu paling penting dalam proses advokasi. Contoh misalnya gerakan buruh saja misalnya. Gerakan buruh itu masyarakat misalnya memandang banyak buruh yang turun jalan, memacetkan dan sebagainya.
Itu kan satu sisi, tapi kita harus bangun narasi juga bahwa gerakan buruh seperti ini adalah untuk memperjuangkan ya teman-teman buruh-buruh yang lain, teman-teman yang bekerja di kantor-kantor yang lain. Misalnya tiap tahun mereka menuntut UMK naik, ya itu kan dirasakan tidak hanya orang yang turun ke jalan saja, tapi bagaimana itu dirasakan pada buruh-buruh yang lain ketika mendapatkan kenaikan UMK yang itu dirasakan oleh semua. Jadi membangun narasi seperti itu atau membangun kampanye-kampanye yang memang masyarakat ya kreatif dan masyarakat itu bisa sadar bahwa memang oh ini ternyata advokasinya adalah untuk kepentingan kita semua kan gitu, bukan hanya kepentingan kelompok buruh ini, buruh X, buruh atau kepentingan petani X, petani itu tidak, tapi untuk kepentingan semua. Maka proses kampanye salah satunya adalah dengan menggunakan gambar. Dan kita tahu sendiri bahwa sekarang era media sosial, era yang mana para generasi milenial kita itu lebih banyak memandang HP ya, memandang gadget daripada mungkin membaca buku ya. Dan disitulah yang menjadi salah satu media bagi kami sebenarnya melihat ini sebagai suatu kesempatan bahwa media ini yang dulunya mungkin kalau kita bicara dulu mungkin klasik ya, mungkin kita bisa mengkampanyekan misal dengan menggunakan rilis, ada kompres dan sebagainya. Itu kami rasa selama ini proses itu memang penting, cuman agak sedikit berkurang karena mungkin minat orang untuk membaca media, koran dan sebagainya itu mungkin sudah semakin ini ya berkurang. Akhirnya platform medsos itu yang kami gunakan dan itu cukup efektif. Dan salah satu untuk membuat konten seperti itu ya harus ada suatu visualisasi, suatu gambar untuk menggambarkan proses advokasi yang kami lakukan. Dan itu penting sekali dalam proses advokasi yang itu gunanya untuk kampanye isu, baik isu berkaitan dengan advokasi yang kita lakukan ataupun isu hak asasi manusia yang lain yang sebenarnya ingin kami suarakan, cuman ya dengan melalui media gambar itu sebenarnya itu lebih mudah orang mencerna, lebih mudah masyarakat luas itu melihat sebenarnya oh ini loh ternyata proses advokasi yang dilakukan. Selama ini ada pengalaman apa dalam metode gambar bisa masuk di dalam metode advokasinya teman-teman LBH atau apa? Ada nggak kreativitas? Yang saya lihat sih banyak apa ya video ya, teman-teman melakukan video itu menarik, video bagian dari gambar kan, ada visual itu. Nah selama ini di LBH Surabaya apakah sedang getol atau apa gitu mengkreasi supaya orang itu bisa oh ini pendidikan hukum berarti oh ya saya tahu dengan ada alat bantunya gambar itu sedang ya justru kami sedang mengembangkan itu dalam beberapa tahun terakhir ya, terutama menggunakan itu dalam proses upload dan proses pembuatan konten. Contoh misalnya rilis itu kalau dulu kan kita kosongan saja sudah kita presiden sebenarnya masukkan ke medsos, masukkan ke media. Tapi sebisa mungkin sekarang entah rilis atau apa itu harus ada gambar yang mencerminkan sebenarnya rilis tadi itu gitu loh, ilustrasi. Jadi itu lebih mudah akhirnya. Apa buktinya lebih mudah? Masyarakat ketika kita lihat misalnya kita upload ya satu konten yang memang bergambar tadi, itu kita lihat dia lebih menarik daripada yang lain dari segi view-nya misalnya, dari segi view-nya, komentarnya dan sebagainya. Itu akhirnya masyarakat lebih tertarik melihat suatu konten yang ada gambarnya daripada konten yang hanya nyel tulisan gitu, press release dan sebagainya. Itu sudah kita mulai tinggalkan. Konten-konten yang memang hanya berbau tulisan, karena orang sekarang saya juga misalnya baca rilisnya kawan-kawan yang lain juga misalnya yang tidak ada gambarnya itu juga kadang bosen dan ini apa sih ini apa kan gitu kan rilis kadang muter-muter ya kadang muter-muter dan gitu. Apa sih yang disampaikan itu akhirnya orang mencerna dulu lah. Kalau dengan gambar itu orang bisa lihat di situ apa sih intinya. Misalnya kemarin kekerasan terhadap jurnalis Tempo misalnya. Itu ya
dengan gambar-gambar itu, stop kekerasan jurnalis, kemudian ada beberapa gambar-gambar itu lebih menarik bagi masyarakat. Terutama ya kita parameternya adalah view. Akhirnya kita era medsos, view yang lebih banyak ditonton adalah view yang bergambar-gambar. Kampanye misalnya penolakan PLTU dan sebagainya, Omnibus Law dan sebagainya, itu lebih banyak selama ini yang kami upload itu justru yang gambar-gambar yang meskipun tadi itu ya gambar-gambar yang memang bertujuan untuk menarik perhatian publik dan agar publik bisa lebih mudah memahami isu yang kita kampanyekan dengan ilustrasi itu. Dengan ilustrasi itu, sehingga itu akan nyambung dengan proses advokasi yang kita lakukan. Nyambungnya itu misalnya adalah itu tadi simpati masyarakat lebih luas. Kita bisa lihat di situ di komentarnya. Jadi akan lebih banyak orang yang lebih mendukung. Karena kita tahu sendiri ya di era medsos sekarang itu ya juga banyak medsos LBH itu diserangan gitu, serang haters, diserang para ini ya, bahkan ada yang memang dihack dan sebagainya. Itu menandakan bahwa sebenarnya kampanye yang kita lakukan itu justru nyampe. Dikhawatirkan tadi itu ada orang-orang yang tidak suka misalnya entah oknum tertentu itu akhirnya membuat kampanye yang kita lakukan akhirnya mencoba untuk dihilangkan dan sebagainya. Itu terjadi. Jadi pesan tersampaikan dan pihak sana yang kita lawan itu akhirnya kebakaran jenggot dengan proses itu. Yang disebut lawan itu siapa sih Mas sebenarnya? Ya, kita tahu sendiri ya, gerakan kita itu kan sebenarnya gerakan yang memang berasal dari akar rumput ya. Kita tahu sendiri konflik agraria. Kita setiap tahun mencatat ya, sebenarnya konflik agraria itu semakin banyak. Di Jawa Timur berapa? Sekitar 300.000 hektar ya, lebih. Dalam artian sebaran konflik itu ada sekitar 28 titik. Di Jawa Timur, mulai dari Banyuwangi, Jember, kemudian ada di Malang itu ada di Batu, Malang Selatan, kemudian di Kediri itu ada di Blitar, Kediri dan sebagainya. Itu ada sekitar 28 titik. Aktornya siapa? Yang kita sebut lawan tadi ya, banyak aktornya, mulai dari militer, mulai dari masih mendominasi militer. Militer Jawa Timur masih mendominasi. Misalnya di Pasuruan sendiri, di Surabaya beberapa kali konflik dengan Kodam, TNI AL di Perak dan sebagainya itu juga pernah kita catat. Di Lumajang ada juga konflik militer, landasan padu militer, landasan padu di daerah Lumajang itu juga sama, konflik dengan petani, lagi-lagi perebutan sumber daya pertanian dengan itu. Kemudian pemerintah sendiri, baik pemerintah daerah atau pemerintah pusat, dan yang paling banyak juga adalah perusahaan atau korporasi, mulai dari perusahaan perkebunan, kehutanan, ataupun perusahaan-perusahaan tambang yang memang lebih banyak mengekspansi ya sumber daya agraria yang ada di Jawa Timur. Itu luar biasa. Lahan-lahan seperti itu. Nah, dengan seperti itu Mas, itu kan artinya mungkin boleh jadi ya isunya keras nih, lahan, perburuan. Ini kan isu-isu yang sangat, kalau di bahasa media itu mungkin ini sangat hot lah ya, sangat keras dan itu sangat isu keras. Nah, bagaimana strategi LBH supaya bukan melunakkan, tapi ini bisa nyampe dengan berbagai macam karya. Adakah produksi atau yang diproduksi oleh teman-teman LBH Surabaya itu dengan segala macam data seperti itu dikabarkan kepada warga, mungkin kepada media, infografis atau apa begitu, intens nggak melakukan itu supaya kita bisa mudah membacanya. Ini isunya keras tapi ini fakta ini. Iya, justru kita melakukan itu. Misalnya tiap tahun yang paling banyak sebenarnya yang bisa dibaca dan bisa dilihat secara komprehensif itu kami setiap tahun menelurkan namanya catatan akhir tahun. Catatan akhir tahun itu kita buat setiap akhir tahun untuk memotret kondisi hukum dan HAM yang ada di Jawa Timur. Dan itu setiap sekitar sebelum 31 Desember kita pasti launching. Dan di situ kita pasti pertama membuat cover yang memang menggambarkan di Jawa Timur situasi HAM-nya seperti apa sih, baik itu situasi politik HAM ataupun situasi demokrasi di Jawa Timur seperti apa sih. Itu kami membuat cover yang memang bisa
bisa dipahami oleh masyarakat ketika dia lihat cover itu dan sedikit tulisan di situ tema atau catahu itu, dia bisa menggambarkan tuh dari seluruh isinya. Meskipun di dalamnya juga kita akan selipkan tuh gambar-gambar atau foto-foto yang memang mencerminkan tadi itu. Karena kan kadang orang membacanya terlalu tebel ya, akhirnya kita selipkan gambar-gambar atau visualisasi yang memang menggambarkan sebenarnya, contoh misalnya terkait konflik antara militer dengan masyarakat yang ada di Grati. Itu apa sih sebenarnya? Kita lihat infografisnya, misalnya dulu tahun 2007 ada peristiwa Laslogo dan sebagainya. Jadi orang itu mencerna berapa desa di situ, 10 desa dan sebagainya yang itu memang akan direlokasi. Jadi masyarakat tanpa membaca narasinya, meskipun ya bisa saja itu kan data, bisa dibaca, tapi dengan gambar itu bisa dicerna. Dan di catahu di dalamnya itu kita juga mencoba untuk memberikan data-data dan sebagainya yang itu berbasis gambar. Kalau boleh dikatakan indikator dari pesan itu tersampaikan ke masyarakat dengan strategi seperti itu, apa sih? Ada nggak indikatornya? Indikatornya pertama dari catahu itu memang kita kan upload ya, yaitu lagi-lagi view dan download dari dokumen catahu itu juga banyak. Kedua indikatornya adalah kami LBH Surabaya itu seringkali diundang ya, maksudnya jadi isu-isu yang kami sampaikan itu akhirnya mendapatkan perhatian bagi masyarakat, terutama mahasiswa ya, mahasiswa kampus yang itu memang membutuhkan suatu ya lagi-lagi mereka kan hanya ini ya berbicara teori dan sebagainya. Dia butuh suatu hal yang nyata, kasus yang nyata, dan isu-isu yang kami sampaikan itu atau kampanye itu sudah tersampaikan akhirnya banyak sekali. Skripsi, tesis ataupun disertasi ya, meneliti terkait kasus kita. Kasus Budi Piko saja sudah beberapa kali mahasiswa yang Budi Piko Tumpang Bitu, aktivis tolak tambang yang dikriminalisasi menggunakan pasal 156A, pasal penyebaran ajaran komunisme, yang dia itu hanya nggak mengibarkan sebenarnya, dia aksi bersama warga yang lain, tapi di situ ternyata ada susupan bendera Palu Arit. Gambar Palu Arit. Jadi gimana ceritanya gambar. Jadi ini berkaitan dengan gambar, makanya kita jadi itu sebenarnya sudah ada di Fakultas Persidangan dan memang itu sekitar tahun 2018-an. Jadi Budi Piko dan warga masyarakat di Tumpang Bitu ini kita tahu sendiri di Banyuwangi itu di daerah Pesanggerahan itu ada aktivitas pertambangan emas yang dilakukan oleh perusahaan ya, dan di situ warga masyarakat menolak. Di satu hari pada sekitar bulan Januari atau Februari tahun 2015 itu warga masyarakat melakukan demo. Namanya penolakan ya, dan memang demo itu dilakukan oleh semua warga. Itu dilakukan secara simultan, maksudnya secara mendadak. Tidak ada sama sekali kemudian aksi, karena memang pada waktu itu warga memang sudah resah dengan pertambangan, mulai dari jalan rusak, kemudian debu yang banyak bertebaran, kemudian pertanian warga karena di situ adalah pertanian buah naga itu rusak. Gara-gara itu akhirnya warga melakukan demonstrasi. Dan ada pariwisata di sana, Ada pariwisata Pulau Merah, dan kita tahu sendiri ada beberapa hal yang tahun 2017 itu kita tahu sendiri Pulau Merah itu hancur gara-gara banjir. Itu bukan dari dari aktivitas pertambangan itu. Tapi bahkan banyak yang ada sejarah tsunami juga di sana. Tsunami juga karena benteng terakhir ini di Gunung Tumpang itu sebenarnya di Pesanggerahan itu. Masyarakat demonstrasi ya karena mereka cair, akhirnya ada beberapa oknum ya, ini dalam fakta persidangan kita temukan bahwa ada oknum yang sengaja menyusupkan gambar tadi itu. Jadi perkara. Akhirnya difoto, di video, dilaporkanlah ke kepolisian oleh perusahaan. Jadi oleh perusahaan tambang yang melaporkan. Dianggap demo itu menyebarkan ajaran komunisme. Dan kita tahu sendiri masyarakat di sana atau Budi Piko itu dia paham atau enggak dengan ajaran Leninisme, komunisme itu juga belum tahu, apalagi dia mengajarkan. Itu kan juga logika yang sebenarnya aneh gitu loh. Nyebarkan nggak tahu bendera karena orang awam dibar-gibarkan saja karena di situ ada kayak pesan-pesan kayak tolak tambang. Memang ada tulisan seperti itu, cuman ada seperti kayak provokasi. Bukan provokasi juga, macam logo Palu Arit itu yang di-spet. Yang menggambar bukan dari warga. Bukan dari warga.
Ada yang provokasi. Ada orang yang tidak dikenal bawa spanduk itu yang membagi-bagikan warga. Dan diduga memang itu adalah oknum settingan yang memang ingin mengkriminalisasi warga. Okay. Akhirnya pasal 156A yang sudah ada sejak bahkan belum pernah dipakai oleh para Kapol PKI pun nggak pernah dipakai pasal itu, tapi dipakai pada seorang petani yang di Banyuwangi yang menolak tambang, yang tidak paham sebenarnya apa itu sebenarnya yang komunisme itu. Dianggap dia mengajarkan ajaran komunisme seperti itu. Hanya dengan pengibaran bendera yang dia sebenarnya tidak tahu, dan dia sebenarnya bukan koordinator aksi karena dia hanya orang yang vokal selama ini. Dan terbukti dianggap tidak kan? Di persidangan tidak terbukti, bahkan benderanya saja atau spanduknya saja itu di persidangan jaksa nggak menghadirkan karena itu hilang, nggak ada buktinya. Cuman karena ada video, ada foto dan sebagainya, akhirnya ya pengadilan, ya itu tadi saya katakan kadang pengadilan itu nggak adil, dihukum 10 bulan. Masih dihukum dan sekarang sudah walaupun ada buktinya tidak ada. Iya, tetap dihukum gitu ya, karena memang kita tahu sendiri luar biasa. Dan yang meneliti nyambung dengan yang tadi ya, yang meneliti terkait kasus BDBK itu luar biasa. Terakhir saya dihubungi mahasiswa Universitas Pajajaran Bandung yang ingin meneliti kasusnya BDBK. Ada yang ingin meneliti juga? Iya, luar biasa. UNER ada di Pajajaran Bandung, Trisakti di Jakarta kemarin juga sempat kontak kami. Meneliti kasusnya atau meneliti apanya? Meneliti kasusnya dan penggunaan pasal tadi itu, karena memang ini salah satu penggunaan pasal yang aneh menurut saya, yang tidak digunakan pada orang-orang yang memang beraliran kiri sebenarnya. Orang BDPK ini kan petani biasa sebenarnya, bukan orang kiri, bukan orang komunis, tapi dia digunakan pasal itu yang pertama kali digunakan sejak pasal itu ada, pasal 156A KUHP itu tentang larangan penyebaran ajaran komunisme, Leninisme dan Marxisme itu di Indonesia pertama kali ada dan diputuskan bersalah oleh hakim dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Itu yang mungkin menarik ya dari segi akademis. Apa sih definisi mengajarkan, menyebarkan itu? Orang mengajarkan, menyebarkan kan orang yang paham sebenarnya kan gitu. Ini saya ajarkan kan gitu. Padahal di dunia kampus kayak mahasiswa sosiologi, bahkan saya mengajar itu, kalau saya ngajar sosiologi hukum juga ngajar Marxis, ngajar ideologi seperti itu, karena memang itu ya pengetahuan gitu loh. Ilmiah. Tapi karena tadi itu, karena ada orang yang menolak tambang dan ingin, kita tahu sendiri Banyuwangi adalah salah satunya adalah memang basisnya PKI dulu, mungkin itu yang digunakan untuk mengkriminalisasi. Dan itu memang banyak sekali pihak-pihak oknum yang memang menyatakan bahwa BDPK adalah orang komunis dan sebagainya, tidak layak dibela. Bahkan kami saja, saya dulu tahun 2018 itu setiap kali bersidang di pengadilan itu selalu dikawal. Karena ada orang-orang yang demo gitu. Mas Wahid sendiri dulu yang saya dulu bersidang setiap minggunya di Banyuwangi selalu dikawal ketika masuk ke pengadilan oleh kepolisian, karena banyak orang demo yang ingin menghukum BDPK karena dia dianggap sebagai komunis. Kita nggak tahu siapa yang menyuruh. Jadi orang isunya demo digeser ke komunisme itu. Bukan isu tambang. Bukan esensi tambangnya. Iya. Dan itu akhirnya kita ngaruhkan dengan cara gambar tadi itu, dan banyak orang yang tertarik untuk itu. Ya, Mas Wahid, satu lagi yang mungkin saya tanyakan. Nah, itu menarik tadi obrolannya dengan gambar saja. Itu LBH Surabaya bisa beraktivitas seperti itu. Bahkan bagaimana juga mengkampanye, juga kemudian harus mengadvokasi gara-gara gambar saja. Itu seperti itu. Nah, sebetulnya saya ingin tanya ke depan ini ya, seperti apa sih perjalanan gambar yang akan datang itu terhadap gerakan advokasi masyarakat itu? Mungkin Mas Wahid bisa membayangkan big picture-nya bahwa ke depan ini masyarakat akan seperti apa dengan dinamika gambar yang sudah diceritakan dari pengalaman LBH Surabaya tadi. Iya, saya rasa ke depan dengan adanya gambar gitu, atau kita tahu sendiri era kita era medsos, era yang sangat-sangat terbuka informasinya dan semua orang bisa mengakses
dari manapun itu. Jadi ke depan akan sangat penting sih, dan memang gambar akan bisa menceritakan semua, dalam artian semua orang bisa memaknai sebuah gambar. Tentunya kalau kami dalam proses advokasi pasti gambar ini akan mendukung kami dalam proses advokasi, dan bisa juga bahwa dengan gambar pula kita harus advokasi. Harus advokasi. Iya, karena semua bisa menafsirkan. Bahkan kami di persidangan, saya kembali ke di persidangan itu kami berdebat. Ini benar gambar Paluari atau enggak sih? Karena memang buktinya tidak ada. Atau identik saja. Atau identik saja. Ternyata memang kalau kita mau mau lihat sebenarnya itu SPAD atau cat kayak pilok itu. Ya Palu sama Aret di pilok itu. Dan itu enggak presisi sebenarnya. Ya bukan logo resmi juga. Bukan logo resmi juga. Kami waktu itu menghadirkan ahli ya, salah satunya seorang sosiolog dari IPB, sosiologi yang salah satunya juga meneliti mengenai ajaran komunisme tadi. Ini penggunaan logo itu juga sebenarnya tadi itu bahwa apakah ini memang logo komunisme sebenarnya? Karena masing-masing partai itu kalau kita bicara di luar negeri ya, memang partai komunis itu beda-beda memaknai logo dan gambar. Apakah memang ini resmi dari logo PKI atau resmi dari organisasi udah bubar nggak ada gitu. Apakah ini dimaknai bahwa itu memang ini mengajarkan suatu ajaran komunisme dan sebagainya? Itu lagi-lagi waktu itu hakim memang agak sedikit terpojok karena memang tidak ada yang bisa menjelaskan secara spesifik memang itu gambar yang benar-benar gambar logo suatu partai atau yang menggambarkan komunisme, padahal semua orang bisa menggambar itu. Dan itu juga yang memang menjadikan sebenarnya proses advokasi yang kami lakukan akhirnya butuh effort yang cukup besar untuk meyakinkan masyarakat bahwa ini sebenarnya bukan masalah komunisme, tapi ini adalah masalah lingkungan, masalah tambang dan sebagainya. Isu ini hanya digeser. Membalikkan sangat susah sekali sebenarnya. Makanya tantangannya gimana? Tantangannya ya pertama ya dari segi ini kan memang harus kampanye lebih cukup banyak masif, lebih masif ya untuk menjelaskan tadi itu. Yang kedua memang menjelaskan terkait dengan jadi narasi-narasi yang kami kembangkan sebenarnya ya akhirnya kita balik menjadi narasi yang tadi slap atau kriminalisasi terhadap aktivis tolak tambang yang menggunakan komunisme yang sebagai salah satu pasal yang digunakan untuk menjerat si orang ini. Itu saja, karena di persidangan pun juga kalau kita mau berdebat terkait logo itu juga hakim juga nggak paham sebagainya. Kita sudah hadirkan ahli yang paham juga sebenarnya nggak menyatakan bahwa itu sebenarnya logo itu bisa semua orang menggunakan. Gitu. Jadi gambar itu bisa menjadi senjata. Iya. Bisa positif untuk campaign, bisa bahkan positif. bisa membunuh banyak orang. Betul. Bisa dijadikan alat untuk mengkriminalisasi orang. Bayangkan ya. Jadi gini, kedua gini. Kalau kasus itu Budipiko jadi presiden misalnya, putusan itu dijalani oleh semua penegak hukum, maka orang-orang yang tadi banyak Miss Indonesia pakai logo Paluari. Saya juga pernah ke Vietnam juga beli kaos Paluari, kan di situ banyak kan, gitu. Bisa dipidana dengan menggunakan pasal 156 KUHP gara-gara dia menggunakan kaos yang berlogo Paluari atau menggunakan gambar-gambar yang itu beridentitas dengan komunis, misalnya bintang 1 misalnya. Itu juga katanya bintang 1 merah gitu. Padahal itu banyak digunakan pala burung kan gitu. Itu juga menyebarkan logo merek sepatu juga. Iya. Makanya gambar ini ya memang akhirnya kalau putusan Budipiko itu digunakan bisa bahaya. Jadi presiden buruk sebenarnya. Terutama ketika ada aktivis atau orang-orang yang memang ya senang sebenarnya senang koleksi hal-hal yang berbau tadi itu atau beli souvenir di Vietnam atau di mana yang jadi perkara dan bisa dikriminalisasi atas dasar perusahaan tadi. Jelas kan perusahaannya karena gambar Paluari sudah. Mereka dianggap Budipiko dianggap menyebarkan ajaran komunisme. Kalau dia selebihing temannya gitu ya. Dan nggak ada sama sekali misalnya dia ngomong itu PKI nggak ada dalam proses orasinya itu. Ya orasinya tolak tambang semua.
Cuma karena ada orang yang mampang dan ada yang foto, sengaja foto itu diviralkan masuk ke medsos, jadi temuan TNI masuk semua, akhirnya isunya dikirim jadi isu komunis. Dan media ikut dan kita tahu sendiri kita banyak sekali kita sampai melaporkan tuh ke Dewan Pers media di apa tanggapan Dewan Pers saat itu? Ya dinyatakan bahwa dia ini tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik, terlalu menjustifikasi pemberitaan terkait DPO. Dan kita tahu sendiri memang dia orang-orang ini ya, kita tahu media-media tambang itu yang memang kita pernah 1-2 media online kita lapor. Karena itu untuk memberi pelajaran. Ada di mungkin bisa di media. Dan Dewan Pers mengatakan bahwa yaitu waktu itu ada hak jawab ya. Jadi akhirnya pemberitaan itu kita balik ya. Jadi tidak terlalu tendensius. Tapi direspon hak jawabnya dan sudah dilakukan. Tanpa perlu kita sebutkan ada satu media dan itu media besar. Cukup media besar, media online besar. Dia punya jaringan besar di Jawa Timur. Nah, Mas Wahid, jadi menarik itu tadi kita bicara soal gambar. Nah, ini ke depan ini bulan depan itu akan ada pameran gambar sebagai senjata rakyat merdeka oleh Mas Yaya, salah satu seniman juga aktivis di Surabaya. Akan mungkin agak mirip-mirip nih dengan LBH ya. Mengkampanyekan tentang gambar sebagai senjata tadi itu ya, bisa sebagai senjata yang membuat pendidikan, bisa macam-macam. Nah, apa harapan teman-teman LBH terhadap pameran ke depan ini? Ada nggak harapan? Iya, pertama pameran sangat bagus sebenarnya, karena jarang ada ya. Setahu saya kalau Surabaya jarang ada pameran yang salah satunya adalah membuat tema seperti itu ya, karena proses gambar itu kan kalau berdasarkan kami bisa menjadikan senjata advokasi. Dan ini juga harus masyarakat tahu dan paham ya, bahwa memang gambar itu bisa menceritakan gambar berkaitan dengan peristiwa pelanggaran HAM berat dan sebagainya. Generasi muda yang sekarang ini ya, patut untuk dikenalkan sebenarnya. Dan saya juga menghimbau pada generasi muda, terutama masih sayang nanti mungkin ini saya akan coba share agar bisa melihat sebenarnya bahwa proses visualisasi gambar itu juga sangat penting untuk menggambarkan suatu peristiwa. Sejarah peristiwa itu kan juga bisa hilang saja misalnya dengan memorinya hilang, tapi dengan gambar itu bisa menceritakan secara utuh dan lengkap. Dan itu sangat penting, dan ini harapannya sebenarnya menjadi salah satu media kampanye dalam proses advokasi, karena kita tahu sendiri Mas Yaya ini kan aktivis yang memang banyak sekali mengambil isu-isu terkait kemanusiaan, HAM, dan proses advokasi yang memang dijalankan oleh salah satunya oleh LBH waktu itu kan memang kasus 65 dan sebagainya itu kan juga terdokumentasikan dengan baik. Dan saya rasa sih pesan saya pada generasi muda ya, generasi muda patut dan wajib untuk datang di pameran ini. Mungkin LBH bisa berkolaborasi dengan Mas Yaya dalam acara besok atau? Iya, nanti mungkin kita boleh lah nanti kita diundang untuk bisa share nanti mungkin pengalaman advokasi atau nanti mungkin bisa juga workshop, karena kami atau pengalaman advokasinya diilustrasikan dengan gambar di lapangan itu kan gitu. Kita juga bisa ini ya belajar juga dengan Mas Yaya atau teman-teman yang lain yang bisa menggambarkan bagaimana sih sebenarnya kalau isu ini mau dikampanyekan, gambar ilustrasinya seperti apa sih, karena memang kami keterbatasan. Orang-orang LBH kan kebanyakan orang-orang hukum ya. Hukum ini kan orang yang undang-undang semua ini ya. Gak ada gambar. Gak ada gambar ya. Undang-undang tulisan toh. Jadi butuh suatu share ilmu yang tadi itu untuk memvisualisasikan minimal basicnya saja agar ini bisa menjadi pemodel kita ke depan untuk lebih banyak mengkampanyekan secara visual ya, mengkampanyekan secara gambar itu bisa lebih baik, tepat, dan memang ini lebih mudah ditangkap oleh semua orang, terutama masyarakat atau pencari keadilan yang ada di Jawa Timur. Terima kasih Mas Wahid atas waktunya dan luar biasa pengalamannya sudah di-share di konten kami. Ya. Jadi pemirsa, itu pengalaman dari LBH Surabaya yang luar biasa.
bahkan gambar itu bisa memaknai banyak hal, bisa menjadi senjata. Nah, Mas Wahid sudah menggambarkan banyak hal dari advokasinya dan tentu akan menjadi pengalaman yang menarik, menjadi pengetahuan yang luar biasa untuk kita semua. Mungkin itu dulu saya akhiri di konten kita kali ini, dan akan ada konten-konten lainnya yang bisa di share oleh kita berikutnya. Terima kasih dan selamat siang.